Halo guys, kembali lagi di channel Devina Story. Nah, kali ini aku mau menceritakan alur film Donghua yang berjudul Cupid Coklat, episode ke-11 dan 12. Bagi yang penasaran, yuk langsung saja kita masuk ke alurnya. Pada episode sebelumnya, terlihat keseruan di benak anak-anak karena bisa berlibur dengan papa mereka. Namun siapa sangka, karena wahana yang mereka naiki adalah wahana tentang ketinggian, itu membuat Haoyi mabuk. Di saat itu juga datang peri cinta untuk mengingatkan Haoyi jika sebentar lagi sudah pukul 10. Setelah melihat jam, ternyata benar, waktu sudah menunjukkan pukul 10. Kini Haoyi sudah menemukan Xia, dan betapa terkejutnya ia karena ia melihat Xia sangat cantik menggunakan topi berwarna pink. Haoyi,你来啦. Mereka pun duduk di bangku taman dengan Haoyi yang kelelahan akibat lari-larian supaya tidak terlambat menemui Xia. Ternyata Xia sangat bahagia karena menurut Xia kencan kali ini sangat istimewa. 今天的约定对我来说非常特别. Di tengah perbincangan mereka, tiba-tiba datang seorang fotografer dan ia menawarkan sebuah foto kepada mereka secara gratis. Karena fotonya gratis, Haoyi pun mau menerima tawaran itu. Namun ketika akan difoto, betapa canggungnya Haoyi berdekatan dengan Xia. Begitu pula dengan Xia yang terlihat malu-malu tapi mau. Sang fotografer pun mengarahkan mereka untuk lebih dekat lagi. Xia pun mendekatkan dirinya di dada Haoyi. Saat akan difoto, tiba-tiba saja angin bertiup kencang yang mengakibatkan topi Xia terbang. Untung saja dengan sigap Haoyi menangkap topi itu. Namun siapa sangka itu malah menjadi angel foto yang sangat bagus bagi sang fotografer. Apalagi Xia mendaratkan ciuman di bibir Haoyi. Karena terkejut dicium oleh Xia, Haoyi pun kabur ke toilet karena ia masih tidak percaya gadis tercantik dan kaya raya teman di sekolahnya menyukai Haoyi, yang bahkan bisa dibilang pria culun di sekolahnya. Bagi Haoyi ini sangat tidak masuk akal karena Xia bisa-bisanya menyukai Haoyi. Ia pun sambat kepada peri cinta jika itu sangat mustahil. 他没理由喜欢上我吧？这不符合逻辑吗？要真是这样，天下的单身狗可都绝种了。 Ia juga menanyakan kepada peri cinta apakah masih ada efek samping dari kue coklat itu. Namun dengan tegas peri cinta mengatakan jika ini tidak ada hubungannya dengan kue coklat. Di sini peri cinta memberitahukan sesuatu kepada Haoyi jika para wanita yang mengejar Haoyi ternyata memang tertarik terhadap Haoyi. Namun Haoyi ini memang tidak peka. Setelah itu Haoyi menyadari jika Lin Yuan dan anak-anak masih menunggunya. Karena sebelum ia pergi menemui Xia, ia berpamitan kepada anak-anak akan mencarikan sebuah hadiah. Dan kini Haoyi sedang bingung mencari hadiah untuk anaknya. Saat membeli kado, tiba-tiba saja Haoyi melihat ada Tang Xuan dan teman-temannya berada di sana. Ia pikir Haoyi mengikutinya karena kejadian kemarin di ruang ganti wanita. Tiba-tiba saja ponsel Haoyi berbunyi. Ternyata itu telepon dari Xia. Haoyi baru menyadari jika ia kabur gitu saja setelah dicium oleh Xia. Sekarang ia bingung harus bagaimana karena di taman yang sama ada 3 orang wanita yang menyukainya. Di sini Haoyi meminta bantuan Tang Xuan untuk menemui Xia karena Haoyi ada urusan sebentar. Melihat Tang Xuan ada di hadapannya Xia, ia terlihat bingung. Untung saja Tang Xuan menjelaskan dengan jelas jika ia diutus Haoyi untuk menemani Xia dan hanya sebentar. 怎么说呢？浩一说他好像有点事情，挺忙的样子，所以让我来陪陪你。 Dua orang ini terlihat sangat canggung satu sama lain karena memang mereka berdua menyukai laki-laki yang sama. Untuk menghilangkan rasa canggung itu, Tang Xuan mengajak Xia untuk pergi jalan-jalan di sana. 不用特意跟我解释，你家不和谁约会关我屁事。这个浩一，你给我等着！唐轩今天也穿得很好看啊，难道你也？哪有？走吧，我们去玩点什么？ Di tempat lain, Haoyi sudah menemukan hadiah yang cocok untuk anaknya. Ia pun memberikan sebuah boneka. Namun di sini Xiaohong terlihat bersedih karena ia gagal memenangkan perlombaan mewarnai yang berhadiahkan es krim untuk Xiaoming. Karena merasa kasihan terhadap anaknya, akhirnya Haoyi mengajak mereka untuk memenangkan es krim bersama. Namun pada saat itu perlombaan mewarnai sudah selesai. Kini sedang berlangsung kuis untuk anak-anak dan orang tua. Haoyi pun mengikuti kuis itu. Karena Haoyi ini memang orangnya sangat pandai, ia pun dapat menjawab semua pertanyaan yang diberikan. Dan akhirnya ia pun memenangkan kuis ini. 《红楼梦》一共描写了多少场吗？32。黑匣子在飞机，北部太瞧不起人了。最后一题，熊猫的染色。21对，这只是个普通的小比赛，
没必要这么认真吧。 Melihat ayahnya menang, membuat kedua anaknya bangga memiliki ayah seperti Haoyi. Kini mereka pun menikmati es krim bersama-sama. 孩子们今天真的很高兴，辛苦你了。没有了收入，也想尽办法满足孩子们的要求。你和他真像。他听起来不像是前男友，就一定是。 Di tempat lain, Xia dan Tang Xuan sedang jalan-jalan. Namun muka Xia terlihat sangat muram. Tang Xuan pun mengatakan jika Xia terus murung, maka ia akan meninggalkan Xia. Sebagai rasa berterima kasih, akhirnya Xia tak lagi murung karena Tang Xuan telah baik menemaninya. Namun saat mereka akan pergi, betapa terkejutnya ia melihat Haoyi sedang bersama dengan Lin Yuan. Padahal di sini Lin Yuan akan belanja oleh-oleh untuk anak-anaknya. Saat Lin Yuan sudah pergi, Tang Xuan pun datang dengan penuh emosi dan langsung mengikat Haoyi di kamar mandi. 喂，同学，有话好好说呀！ 江浩一，你说清楚，为什么在那里？啊？ Ia marah karena sudah memanfaatkannya untuk menemani Xia. Namun Haoyi malah menemui Lin Yuan. Tang Xuan merasa dibohongi oleh Haoyi. Dan sekarang Tang Xuan meminta Haoyi untuk jujur kepada mereka apa yang sebenarnya terjadi. Di sini Haoyi mengaku jika ia tak sengaja bertemu dengan Lin Yuan. Tang Xuan pun tidak percaya begitu saja jika Haoyi tak sengaja bertemu. Karena ia melihat dengan jelas mata Lin Yuan merah seperti habis menangis. Akhirnya Haoyi pun bercerita yang sebenarnya terjadi. Jadi pada saat itu Haoyi bertanya kepada Lin Yuan tentang ayahnya karena selama ini ia tidak pernah melihat ayahnya. Bahkan saat ini semua tanggung jawab rumah tangga ditanggung oleh ibunya. Sebenarnya di sini Haoyi cuma ingin bertanya, bukan menyinggung perasaan Lin Yuan. Namun Lin Yuan terlanjur baper dan tak kuasa menahan air matanya. Sampai-sampai ia mendobrak meja yang menandakan ia sangat penuh kekesalan dengan Haoyi. Begitulah ceritanya mengapa Tang Xuan melihat Lin Yuan matanya merah. Xia yang mendengar cerita dari Haoyi malah merasa kasihan dengan Lin Yuan karena Lin Yuan menanggung beban yang sangat berat dalam hidupnya. Xia dan Tang Xuan pun bersedia untuk menolongnya jika Lin Yuan membutuhkan bantuan. Karena Haoyi sudah mengatakan yang sejujurnya, ikatannya pun mulai dilepas. Namun di sini Tang Xuan memberikan pesan, jika Haoyi berbohong, ia tak segan-segan akan mengikatnya lagi. Di tempat lain, Haoyi menemui Lin Yuan dan anak-anak. Untung saja Lin Yuan sudah tidak marah sama Haoyi. Tiba-tiba saja Haoyi memanggil fotografer yang memotretnya dengan Xia. Karena Haoyi ingin memiliki foto keluarga. Setelah selesai berfoto, mereka pun berjalan pulang di bawah langit senja yang sangat hangat. Ketika sudah sampai di rumah, Lin Yuan berterima kasih kepada Haoyi karena hari ini anak-anak sangat senang sekali. Dan setelah itu, Haoyi dan Lin Yuan saling berpamitan satu sama lain. Sebelum meninggalkan rumah Lin Yuan, Haoyi memandangi foto yang tadi. Dan sekarang ia memiliki niat untuk mencari tahu kebenarannya. 一般都是和现实有关联的，那些真相往往都掩藏在这错乱的记忆当中哦。还得从林园周围的人入手了。 Pada keesokan harinya, Haoyi mulai mencari tahu kebenaran dengan mencari wali kelas saat Lin Yuan bersekolah. Dengan menerobos penjagaan satpam, ia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam sekolah. Setelah kejar-kejaran dengan petugas, ia malah salah masuk ke kelas yang membuat seluruh orang mengeroyoknya karena Haoyi tidak menunjukkan kartu identitasnya. 我真的是来找人的。 Setelah terkena pukulan maut, Haoyi pun mulai berbicara jika kedatangannya bukan untuk berbuat rusuh. Ia hanya ingin mencari wali kelas Lin Yuan. Setelah mendengar hal tersebut, salah satu guru pun terkejut mendengarnya dan mengajak Haoyi untuk mengobrol empat mata dengannya. Sang guru bercerita jika 10 tahun yang lalu ia adalah guru di sekolah ini. Dulu Lin Yuan selalu diantar jemput oleh ayahnya. Tak pandang hujan atau panas, ayahnya selalu mengantarkan anaknya. Apalagi dulu Lin Yuan merupakan anak yang sangat baik dan aktif dalam pelajaran. Namun setelah itu tiba-tiba saja ayah Lin Yuan pergi begitu saja meninggalkan putrinya sendirian. Dan di tempat ini ia selalu menunggu ayahnya untuk kembali. Namun tidak pernah datang karena memang orang tua Lin Yuan telah bercerai. 林渊的父母离婚了，他爸爸离开了，再也没有出现过。从那以后，林渊总是呆呆地站在那儿等着，性格也变得越来越沉默。 Setelah itu, Haoyi akan mencari tahu tentang ayah Lin Yuan. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Tunggu kelanjutannya hanya di channel Devina Story. Xie xie.